Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan ngejelasin hal yang baru pada versi 5.5 ya. Jadi sini ada listnya ya. Jadi gue buat video ini karena mungkin memang ini membutuhkan penjelasan ya. Yang pertama adalah gue menghapus fungsi close by time ya. Menghapus fungsi close by time, namun fungsi itu bisa tetap dipakai namun menggunakan indikator time close ya. Oke. Kalian maksudnya apa gitu? Nah, kalau di versi 5.4.2 di sini ada fungsi close all by time ya di 5.4.2. Tapi ini kalau misalnya kita pakai versi 2, sebentar, kita pakai preset basic MA-nya aja. Kita kasih berjarak ya, order berjarak dulu. 10 pips order berjarak. Close all by time, kita mau EA menutup semua posisi pada jam 10 lewat 15 lah, contohnya begitulah. Oke, start. Kita tunggu. Ya. Tuh, ya close. Nah, EA akan menutup order pada jam 10.15 ya, sesuai dengan settingan. Tuh, tiap jam 10.15 EA akan menutup order 10.15 ya tuh. Itulah fungsi dari close by time, close by waktu. 10.15. Nah, namun di versi 5.5 fungsi itu gue hapus. Dan gue gantikan dengan close by tips. Fungsinya gue gantikan dengan close by tips. Tapi kalian masih bisa memakai fungsi close by time dengan menggunakan indikator time close, RB time close ya tuh. Kita bisa memanfaatkan buffer yang dikeluarkan oleh indikator ini. Misalnya kita mau jam 10.15 juga, yaudah kita pakai 10.15, klik OK. Jurnal, bukan di jurnal ini, di export ya, di export, karena kita pakai chart asli ya, real time ya tuh, repeat time close, tinggal copy, dan baru kita paste di sini. Seperti biasa, kita pakai basic EMA dulu aja. Tiap ordernya kita kasih jarak. Nah, di versi 5.5 kan nggak ada close by time, udah dihapus. Nah, kita bisa memanfaatkan indikator RB time close ya, moving average di bagian, nah ini di bagian indikator untuk posisi, untuk close posisi, can close, close all, take profit true, nama indikatornya tadi RB time close, X default ke custom, klik OK. Tunggu sebentar, klik OK dulu ya. Nah, di sini buffer dari time close itu cuma satu doang, yaitu buffernya 0. Jadi tiap jam 10.15 indikator akan mengeluarkan nilai pada buffer 0 ini ya. Nah, disitulah seluruh order akan tertutup ya. Jadi kita harus memastikan kalau seluruh baik buffer buy dan sell-nya itu 0. Ya. 0 dan shift-nya juga 0. Jadi ketika ada signalnya langsung muncul, langsung dieksekusi oleh EA dengan shift-nya 0 gitu ya. Nah, setelah sudah mengatur buffernya, nah kita atur bagian time frame. Time frame kita pindahin ke 1 menit gitu ya. Setelah itu kita klik OK dan start. Kita coba lihat. Ini bakal gue percepat aja, gue skip ya.
Oke, udah gue berhentiin. Sekarang kita lihat hasilnya. Close 10, 16, 10, 16, 10, 16. Ternyata ada 10, 15, 10, 15, 10, 11. Oke. Beda 1 menit ya. 16 ada yang 16, ada yang 15 juga. 15, 16, 16 ya. Oke lah. Untuk close by time ya. Oke lah. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa gue perbaiki bagian ini ya. Tapi ya cuma beda 1 menit ya. Oke lah ya. Oke. Mungkin bagian ini nanti untuk kedepannya gue perbaiki karena bisa telat 1 menit gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ke RB Profit Track ya. Ke indikator RB Profit Track. Langsung saja ke indikatornya ya. Time cross ini kita hapus. Oke. Profit Track. Oke, Profit Track. Setelah ini sama ya, di MT4, MT5 juga ada ya. Nah, pada dasarnya indikator ini tuh oke, sebentar. Pada dasarnya indikator itu hanya menghitung hasil profit dan loss untuk hari-hari tertentu kayak hari ini atau kemarin gitu, lusa gitu pada dasarnya. Cuma di sini gue tambahin nilai buffer gitu. Nah, ini ada nilai buffer. Nah, jadi kan pada dasarnya EA itu membaca sebuah signal itu berdasarkan dari nilai buffer jika pakai buffer value gitu ya. Gitu, buffer value gitu. Nah, jadi kalau misalnya selama dari indikator ini menghasilkan buffer nilainya bukan kosong atau bukan nol, itu artinya EA tetap diizinkan untuk menjalankan aktivitas gitu ya. Contohnya gini. Jadi misalnya di sini ada stop trade if today bla 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 bla. Jadi misalnya gini. Kita pakai strategi 5.5 tetap pakai preset basic MA ya. Misalnya close-nya by amount udah rugi $10 gitu. Contohnya gini. Oke, nah kan ketika udah rugi $10, EA tetap membuka posisi gitu ya. Tuh. Nah, ini tanpa filter RB Profit Track gitu. Jadi setelah udah rugi, EA tetap terus-terusan mengirim order gitu. Nah, di hari yang sama gitu. Nah, bagaimana jika setelah kalian rugi atau untung pada nilai-nilai tertentu, EA berhenti membuka perdagangan di hari itu gitu dan akan dilanjutkan di esok hari. Nah, jawabannya pakai RB Profit Track. Nah, misalnya di sini berhentilah berdagang jika hari ini loss more than dollar. Nah, misalnya kalau hari ini udah rugi $10, maka EA akan melanjutkan perdagangan di besok hari gitu. Kita klik OK. Ya, terus kita copy paste nih profit track. Paste. Yang paling atas ya, yang paling terbaru ya, jangan bukan yang ini. Yang paling atas. Nah, setelah itu kan gini nih. Buffer dari ini itu adalah 1 ya. Nah, ini kita harus perhatikan nih. Stop buffer dari loss more than dollar ini itu adalah buffernya 1 ya. Ingat, buffernya 1 ini udah dikasih tanda. Oke. Nah, setelah itu kita ke export. Masih pakai settingan moving average. Nah, kita tambahin ke konfirmasi kedua. Selama diizinkan oleh RB Profit Track, maka EA akan tetap melanjutkan perdagangan gitu ya. Oke. X, default, custom. Nah, ingat.
buffer bui dan selnya itu 1 ya, karena kita pakai daily loss by dollar. Oke, 1 ya. Kalau kita pakai yang by persen ya 2, kalau by loss by persen ya 3 gitu, karena kita pakai yang daily loss by dollar, kita pakai buffer 1 gitu ya. Dan signal kain kita nolin aja, shift buffer kita nolin. Satu, klik OK. Sekarang kita pakai filternya ya, filter profit track. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Nah, tuh. Setelah mengalami kerugian, EL tidak akan membuka posisi lagi sampai besok hari. Nah, itu dia intinya dia. Nah, tuh. Beda sama yang nggak pakai filter gitu ya. Nah, tuh. Stop. Coba kita lihat, ini kan perdagangan ini kan rugi semua nih. Tanggal 12 selesai, rugi, cepet, maka nunggu ke order pertama di tanggal 13 tuh ya. Nah, rugi lagi, cepet, nunggu lagi sampai besok di tanggal 16 ya, karena ini mungkin libur ya, tuh 13, 14, 15 ya libur, nah 16. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, itu gunanya RB Profit Track ya. Kayak gitu contohnya. Nah, selanjutnya adalah close by pips. Nah, ini gampang aja sih close by pips. Nah, tadi fungsi yang gue ganti oleh close by time ya. Kita load lagi. Pakai preset basic EMA lagi ya, supaya nggak kecampur gitu. Close by pips. Nah, ini sesuai dengan penjelasan sini. Close semua posisi. Waduh, dia lupa gue ganti lagi ya. Nah, yaudah nanti gue upload lagi yang baru, dia bakal gue ganti ya. Pokoknya close semua posisi dengan menempatkan TP dan SL di masing-masing posisi, di masing-masing order gitu ya. Misalnya 30 nitro. Ya udah, klik OK. Jadi tiap order punya TP dan SL-nya masing-masing ya. Tuh. Meskipun averaging ya. Nah, itu ya. Kita batasin aja dulu ya. Kita batasin 10 star. Nah, jadi masing-masing order punya TP dan SL masing-masing gitu ya. Simple aja kan. Nah, dan mungkin itu aja sih ya. 3 doang ini ya. Udah ya. Mungkin itu aja dari gua. Terima kasih.